Macam kaos kaki juga ada, kaos Gua, kaki, sendal, gua mau deh kolor sepatu. Gundala deh. Kayaknya dari ujung kepala sampai ujung kaki udah punya. Udah ada ya. Hah? Kolor Gundala buat adult gitu. Kalau dalam dalam belum kayaknya Belum ya. masih. Sayang sekali. Udah terus Boleh lah ntar sama lu lah. sama gue lah ya. Pakai ya. Licensing sama lu lah. Licensing sama gue sih. Singlet Sri Asih gitu misalnya gitu. Kenapa harus singlet? Oke, selamat datang di Passion Show, tempat kita bicara hobi, bicara passion, dan bicara gimana mengubah hobi dan passion kita jadi sumber duit, income, atau bisnis. Kali ini agak beda karena gue agak bosen ngomong sendirian di Passion Show. Dan mulai sekarang kita akan punya yang namanya Passion Show Talk, di mana gue akan ngajak teman-teman gue untuk ngobrol topik-topik yang lagi anget lah buat kita bahas di sini. Sekarang yang gue pengen bahas adalah topik komik atau superhero atau ya komik secara umum lah ya, baik itu komiknya ataupun media lain seperti adaptasi filmnya. Dan untuk itu gue udah ngajak teman gue yang memang berkecimpung saya di dunia itu, Yas Sujiwo. Halo Yas, apa kabar Yas? Halo. Kita kita ngobrol lama ya gak ketemu kita ya. Sekali-sekali tiba-tiba Iya. ketemu adalah gue kontak ngobrolin komik yuk, ngobrolin superhero yuk. di Zoom buat channel gue. Mulai-mulai langsung gue todong gitu. Gimana Yas? Jadi langsung kalau kita ngomongin isinya nih, sebelumnya kita kenalin dulu lah. Lu sekarang kerja atau menangani kali ya Bumi Langit, di Bumi Langit, betul? Apa yang lu handle di Bumi Langit nih? Iya betul. Aku di Chief Editor di Bumi Langit. Jadi ya sebenarnya Bumi Langit itu mengelola haki cergam klasik Indonesia. Jadi banyak kan jagoan sih, dan secara spesifik adalah jagoan, baik itu pendekar maupun Adi Satria atau superhero. Apa tadi istilahnya? Adi Satria? Nah di Bumi Langit ya kita nyebutnya Adi Satria. Jadi ada 1.200-an karakter lah sebenarnya kita punya tuh. Ya bisa dibilang nih salah satu terbesar di Asia Tenggara bisa. 1.200 soalnya kan? Itu yang masuk di situ apa aja? Gundala, pasti kan Gundala kan? Karena gue udah nonton filmnya Gundala, Sri Asih, Godam, Gundala, Sibutan, banyak banget sih kalau disebutin. Aquanus, wah 5 jam Aquanus, kemudian kita masih ngobrol nama karakter di sini. Oke, si Buta itu sebetulnya satu universe sama mereka ya? Iya, jadi kalau dulunya memang nggak satu jagat. Jadi dulunya tiap kreator punya jagatnya masing-masing. Ganesh TH punya jagat masing-masing, WitNS punya jagat, Hasmi punya jagat. Tapi kalau jagatnya Hasmi sama WitNS, Godam, Gundala itu kan pengarangnya beda, tapi sering gawe bareng, jadinya jagatnya nyatu. Kalau si Buta nggak pernah. Nah di Bumi Langit karena itu disatuin di satu rumah, ya jadinya kita sambungin jagatnya, kita bikin timelinenya dari zaman dulu sampai masa depannya mau kemana gitu. Dan itu sesuatu yang baru kan, karena dulu kan nggak ada itu kan, nyambung semua seperti itu kan. Maksudnya di dalam hal tokoh-tokoh ini kan itu Bumi Langit yang nanganin. Iya, kalau sebetulnya dari zaman dulu sih udah ya, lintas crossover gitu sih udah dilakukan. Zaman brutal bentrok jago dunia tuh udah ada dari dulu. Jadi cuma itu inisiatifnya adalah inisiatif kreator gitu ya. Nah kalau sekarang memang by design dikelola oleh ya kita sebagai manajemen hakinya. Nah nanti gue mau masuk lagi ke manajemen haki itu, tapi sebelumnya gue pengen ngobrolin situasi sekarang. Lu nonton Loki kan? Satu hal nih yang gue salut dari Marvel atau mungkin Feige sama Favreau lah yang memulai ini otaknya gitu. Mereka bikin pembaca non komik atau orang non pembaca komik jadi kayak pembaca komik, bener gak sih? Kayak gue ngeliatnya gitu loh soalnya. Lu ngeliatnya gitu gak sih? Iya, karena bahasanya kan yang dipakai bahasa awam ya. Jadi orang yang kasarnya nggak pernah baca komik pun bisa ikut masuk, mulai dari manapun bisa join gitu. Kita nonton film MCU kan mau nonton dari mana aja ya bisa gitu, nggak harus urut dari awal sampai akhir gitu. Iya benar, dan gue masuk dari mana nyari koneksi ke yang lain. Dan gue ngerasa pas gue nonton MCU itu kayak ada feel baca komik, kebayang kan? Jadi kayak yang gue maksud gue ini gini,
dari satu film ke film lain, kemudian ada tokoh lain muncul dan kita yang sini gitu. Itu kan feel kita sebagai pembaca komik sebetulnya kan, yang mereka translate ke layar. Jadi pas gue noleh, gue ngeliat istri gue melakukan hal yang sama gitu loh. Ini bukannya dari ini, dan istri gue bukan pembaca komik kan, gue yang Dan dia jadi kayak gue gitu. Itu suatu hal yang sebelumnya kita kan nggak pernah kebayang bisa dilakukan ke non pembaca komik gitu loh. Ya kan, tapi itu juga baru bisa terjadi ketika udah ada beberapa film sih. Ya, setelah berapa lama, benar. Film terus tiba-tiba nongol yang di komik dan nggak pernah di-establish di film lain. Kita juga pasti, ini siapa sih? Gitu juga pasti. Dan ini jadi kekuatannya emang ya itu, konsistensi selama 10 tahun itu. 10 tahun lebih malah kan. Lebih. Akhir-akhir itu 11 kan dia kan. Dan satu lagi sih, lu ingat adegan Endgame? Waktu semua superhero masuk jet gitu kan, on your left jet gue masih terngiang gitu momennya itu. Peak reunionnya ya. Peak reunionnya itu bahasa komiknya itu massive crossover extravaganza yang berapa spread page gitu kan. Pas adegan itu terjadi tuh, dua hal yang gue rasakan pas nonton itu tuh. Satu, halaman itu, momen itu, adegan itu, visualnya itu adalah kayak baca spread page Avengers crossover terus buku terakhir, kebayang gak lah? Betul ya? Satu halaman full karakter. Ya. Dan kita ngelihat satu-satu kayak Spider-Man di sini, Iron Man di sini, Captain America di sini. Kan kita kalau baca komik gitu tuh. Posenya gimana. Dan mereka bisa mentranslate itu ke visual film gitu. Kamera gitu. Jadi kita ngelihat satu-satu gitu. Iya enggak? Lu ngerasa gitu juga enggak sih? Gua dapat geekgasm gitu. Kayak karusel gitu kan. Iya. Di film Avenger ada sih karusel, itu adegan karusel. Iya, cuma gue paling ngerasa di momen itu tuh. Avenger 1 muter, di Avenger 2 muter. Iya. Tiap film ada tuh. Jadi big reunion sama karusel karakter itu, karakter parade atau karakter karusel itu emang itu udah jadi kayak kuncian buat ditaruh di akhir buat bikin orang meledak. Iya. Dan mungkin masuk itu tuh dulu kalau kayak Lord of the Ring juga kan pas ada tuh bikin reunion Avatar yang di planet itu kan juga bikin reunion terakhirnya. Bener. Itu selalu menyenangkan sih. Iya. Dan buat film-film epic itu. Epic movie, bener sih. Cuma gue ngerasa banget di momen itu tuh kayak baca komik yang nyari satu-satu tokoh favorit kita di mana duduknya gitu, duduknya. Iya maksudnya di mana gitu. Dan itu pertama kali gue lihat satu bioskop di tempat gue tonton ya. Gue nonton Endgame tuh 4 kali kalau nggak salah. Dan itu pertama kalinya gue lihat orang nonton film di bioskop sepanjang umur gue yang masih 17 tahun ini gitu ya, Yas. Semua bioskop, satu bioskop. Percaya pastilah, kelihatan. Jadi seluruh bioskop semua orang teriak di momen yang sama, tepuk tangan di momen yang sama, berdiri di momen yang sama. Jadi audience controlnya tuh planningnya bagus gitu. Lu feel di bioskop tempat lu nonton? Bangun ininya ya. Iya. Eskalasinya, antisipasinya tuh cakep banget. Dan semua yang dia beberin di awal-awal, hal-hal kecil kayak on your left itu di Captain America 1 gitu kan. Terus Robert Downey mempertanyakan bapaknya nggak care, dijawab lagi di Endgame. Jadi semua simpul kecilnya tuh diikat, ditutup rapih gitu. Buat storytellingnya pun. Nah, ini kemudian setelah ini gue lihat kebangkitan Indonesia sendiri ya, dari Bumi Langit, keluarnya Gundala gitu kan. Gimana sebetulnya Marvel Universe mempengaruhi film-film kita nih, terutama yang saat ini udah keluar, Gundala ya dari Bumi Langit ya. Gimana? Bisa lu share nggak sedikit? Ya, sebetulnya Gundala tuh udah dirancang udah cukup lama sih ya. 2014 tuh udah ada inisiasi untuk bikin film Gundala kan ya. Cuma ya banyak lika-likunya lah, sampai akhirnya baru terwujud di 2019 tayangnya. Dan sebelumnya kan 2 tahunnya ya, berarti 2017 lah clock-nya lah. Nah itu memang akhirnya waktu itu juga ada ini loh. Ini Gundala dulu yang diumumin baru Jagatnya, atau Jagatnya dulu baru film Gundalanya yang diumumin. Itu juga jadi perdebatan tuh. Karena ekspektasi orang kan beda ya. Filmnya satu-satu keluar. Kalau kita kan selalu dibandingin, filmnya satu-satu dulu, ntar baru Jagatnya diumumin. Tapi ternyata dengan ngumumin Jagat,
itu justru satu keuntungan besar karena hype-nya jadi lebih gede gitu ya. Tapi itu agak risky nggak sih, Yes? Gue ngeliatnya maksudnya memang gue langsung hype kan, momen itu gue lihat, kita bakal punya MCU sendiri gitu ya, Bumi Langit Universe gitu. Wah keren, gue hype, sama kayak lu bilang tadi, hype gue naik gitu kan, asik nih gini-gini. Terus gue ngeliat, wih ada nama temen gue di sini, Oya Sujiwo, hype gue lebih naik lagi, bikin apa sih Oya sekarang gitu kan. Tapi saat yang sama, risky nggak sih? Karena gue ngeliat kan kayak di CEU tuh, iya. ngomongin semua gitu kan ya, tahu-tahu agak berantakan lah gitu bisa kita bilang gitu. Terus Dark Universe-nya Universal umumin Dark Universe yang mau hantu monster-monster ya. Taunya keluar mami, tiba-tiba mami jelek terus semua lain pura-pura nggak ingat lagi, jangan dibahas hilang aja gitu. Risky nggak sebetulnya, kalian ada feel itu nggak? Gue bilang waktu itu adalah satu keputusan yang sangat tepat karena apa? Basis kita bukan cuma film dan bukan cuma satu film, tapi di belakang itu udah ada yaitu tadi 1.200 karakter dan komiknya. Komiknya udah siap luncur di tiap bulan. Gitu gila sih. Ya tiap bulan ya. Nah makanya kalau kita cuma ngandelin film, memang itu jadi sangat risky karena orang akan expect film berikutnya kapan, dan itu memang ya kita nggak tahu kan situasinya, ternyata sekarang pandemi dan filmnya terpending buat tayang. Yeah. Tapi kan kita punya komiknya dan komiknya jalan terus. Jadi sejak memang sebelum Gundala dari 2017 2 tahunnya komiknya sudah terbit. Tapi begitu Gundala keluar dan orang tahu bahwa Gundala itu bagian dari sebuah jagat yang besar, semua komiknya naik salesnya. Jadi yang tadinya orang nggak expect bahwa si Buta kan terbitnya 2 tahun sebelum dari film Gundala, yang tadinya ya bagus penjualannya, tapi begitu Gundala keluar langsung cetak ulang kan. Dia langsung karena orang tahu ini itu. ada di jagat yang sama. Iya. Sri Asih komiknya udah ada belum sih? Itu berimpact ke semua judul komik kita. Nah, jadi efek itunya yang lu cari ya di webtoon. Sri Asih. Iya, begitu jagat. Nah, kalau waktu itu kita nggak ngumumin jagat dan hanya ngumumin Gundala, efek itunya nggak dapat. Itu kan nggak berimbas ke karakter-karakter lainnya. Iya. Oke. Dan kalau cuma ngandalin satu jagoan juga, ya itu. Tapi dengan ini jagat, Gundala dan pembuka jagat, semua keluar bareng bisa. Sampai sekarang produksi nggak keganggu Bumi Langit pandemi gini? Ya, slowing down sih pasti ya. Di mana-mana sih pasti slowing down. Tapi kan kita ya itu karena untungnya Bumi Langit punya bank komik dari tahun 54 yang Sri Asih itu. Itu aset banget sih. Jadi walaupun produksi komik baru itu slowing down, tapi kita punya aset yang bisa yang dikomersialisasi. Dan tentu lu dalam bisnis modelnya Bumi Langit nggak cuma komik atau video kan, atau film kan, merchandise juga salah satu dari bagian cakupan kerja kalian. Iya, jadi sebetulnya pilarnya 4 Bumi Langit itu: komik, animasi, film, ya film atau seri ya maksudnya yang live gitu, sama licensing dan merchandising. 4 itu nyambung terus tuh, saling berimpact. Karena gini, ya kayak tadi ya, komik itu produksinya lebih pendek ya, prosesnya lebih pendek, cost-nya juga lebih kecil, jadi dia punya putaran yang lebih tinggi. Jadi satu komik kan ya bisa lah, misalnya kita rancang komik terbit tiap bulan tuh bisa. Kalau film kan produksinya aja paling nggak 2 tahun kan. Jadi kalau mau dua film berarti harus paralel. Benar. Nah, untuk mengisi film antar film, di situ komiknya nyambungin. Jadi orang nggak keputus. Itu yang experience yang mungkin nggak didapat dari film sequel lainnya ya. Antara film satu dan film lainnya nggak ada yang nyambungin. Bumi Langit punya itu. Yang kedua, selain komik kita punya animasi, khususnya karena anak-anak kan beda ya. Anak-anak kalau yang usia bawah yang belum baca lancar gitu ya, terutama yang usia prasekolah. Jadi animasi itu sangat perlu. Baru kemudian animasinya disusul buku. Jadi ini semua jadi satu ekosistem. Setelah itu merchandising itu kan baju, apa ya?
Action figure, bikin action figure. Proses produksinya dibanding komik. Bikin action figure nggak? Action figure udah berapa kali kita punya. Oke. Udah berapa kali kan punya statue sih sebetulnya lebih banyak ya. Okay. Action figure kalau yang pakai artikulasi. Kolor bikin nggak? Ya. Gue pengen coba pakai kolor Gundala gitu. Macam kaos kaki juga ada, kaos kaki, sendal. Gue mau deh kolor Gundala deh. Kayaknya dari ujung kepala sampai ujung kaki udah punya. Udah ada ya. Kolor Gundala buat adult gitu. Kalau dalam belum kayaknya. Belum ya. Sayang sekali. Udah terus. Boleh lah ntar sama lu lah. Sama gue lah ya. Pakai ya. Licensing sama gue sih. Singlet Sri Asih gitu misalnya gitu. Kenapa harus singlet? Oke terus.